Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Ramadhani. Saya NPM 2451021006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian metodologi penelitian dengan berjudul pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah atau PAD di Lampung tahun 2005 sampai 2025. Dengan latar belakang. Nah, di sini ada dasar hukum otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi otonomi daerah berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan legitimasi dan diskresi yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan domestiknya secara mandiri, termasuk dalam aspek tata kelola keuangan daerah. Eh, Organisasi kemandirian fiskal daerah itu implikasi fundamental dari kebijakan desentralisasi. Ini adalah urgensi peningkatan kemandirian fiskal daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan mobilisasi sumber daya keuangan internal guna menandai aktivitas pembangunan dan operasional pemerintahan, di mana kapasitas tersebut diindikasikan oleh volume pendapatan asli daerah terrealisasi. Terus yang terakhir itu ada struktur PAD berdasarkan UUD nomor 33 tahun 2004 para diklasifikasikan ke dalam 4 instrumen utama: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lainnya PAD yang sah. Di antara komponen-komponen tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah menempati posisi strategis sebagai stimulus ekonomi lokal yang bersifat reguler, stabil, dan dominan. Eh, Selanjutnya itu ada research gap-nya. Sejauh ini literatur empiris mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD telah banyak diteliti dan di Indonesia, namun teman-teman tersebut menantiasa memunculkan perdebatan akademik akibat adanya research gap dan atau kesenjangan penelitian. Yang pertama itu uh, yang di sisi sebelah kiri, kita dapat melihat studi-studi yang menemukan hasil yang mendukung, yaitu Ramadan tahun 2019 di Sumatera Utara membuktikan bahwa pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara parsial maupun simultan. Hanifan dan Irawan pada tahun 2022 di Kota Bandung juga mengonfirmasi adanya pengaruh positif dan signifikan. Itu selanjutnya yang studi tidak mendukung, di sisi sebelah kanan terdapat Hidayati dan Kartika 2024 di Jawa Tengah. Pajak daerah signifikan, namun retribusi daerah tidak berpengaruh makna terhadap PAD. Selanjutnya itu ada Rukmana dan Mintarsih 2020 di daerah Istimewa Yogyakarta, ekspansi PAD hanya dipicu secara signifikan oleh pajak daerah dan retribusi daerah tidak signifikan. Selanjutnya itu ada rumusan masalah yang pertama, apakah apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah atau PAD di Provinsi Lampung pada tahun 2005 sampai 2025. Yang kedua itu, apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah PAD di Provinsi Lampung pada tahun 2005 sampai 2025. Yang ketiga itu, apakah pendapatan pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap pendapatan si daerah
PAD di Provinsi Lampung tahun 2005 sampai 2025. Selanjutnya itu ada tujuan masalah. Tujuan yang pertama itu pengaruh persial pajak daerah untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh penerimaan pajak daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Lampung tahun 2005 sampai 2025. Yang kedua itu pengaruh presiden terhadap retribusi untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh penerimaan retribusi daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Lampung tahun 2005 sampai 2025. Yang terakhir itu pengaruh simultan pajak dan retribusi daerah untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh penerimaan pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah secara simultan atau bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Lampung tahun 2005 sampai 2025. Yang terakhir itu ada manfaat penelitian, manfaat menurut teoretis memperkaya khazanah literatur serta menyediakan referensi akademik yang komprehensif di bidang manajemen keuangan daerah dan ekonomi publik, khususnya yang berfokus pada dinamika struktur pendapatan asli daerah. Yang kedua itu ada manfaat praktis, memberikan kontribusi sektoral dan rekomendasi aplikatif bagi pemerintah Provinsi Lampung beserta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam mengaklasi kinerja keuangan dan mengoptimalkan pemungutan pajak serta retribusi daerah. Selanjutnya yaitu ada uji regresi data Metopen. Yang pertama itu ada uji regresi. Berdasarkan hasil estimasi regresi diperoleh persamaan PAD-nya 0,219386 plus 2,18671 itu pajak daerah plus 0,715291 retribusi daerah. Konstantanya itu 0,21936, nilai konstanta besar sebesar 0,2193 menunjukkan bahwa apabila variabel pajak daerah dan retribusi daerah diasumsikan bernilai nol atau konstan, maka nilai pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,219386 satuan. Yang kedua itu ada koefisien regresi pajak daerah. Koefisien regresi variabel pajak daerah bernilai positif sebesar 2,186. Hal ini menunjukkan adanya hubungan searah di mana setiap kenaikan pajak daerah sebesar satu satuan akan diikuti oleh peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 2,186771771 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya bersifat konstan atau ceteris paribus. Yang terakhir itu ada koefisien regresi retribusi daerah, yaitu koefisien regresi variabel retribusi daerah bernilai positif sebesar 0,71959291. Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan retribus retribus retribusi daerah sebesar satu satuan, maka pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,715291 satuan dengan asumsi variabel lainnya tidak berubah. Yang kedua itu ada uji asumsi klasik. Penguji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan model regresi memenuhi kriteria Bayes linear Unbis estimator atau BLUE. Berdasarkan hasil uji tersebut menggunakan metode Jarque-Bera diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,6720969. Oleh karena itu, nilai tersebut lebih besar dari tarif nyata 5%. Dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi ini berdistribusi secara normal sehingga asumsi normalitas telah terpenuhi. Yang ketiga itu ada uji heteroskedastisitas
yaitu uji heteroskedastisitas menggunakan metode Bose-Pagan-Gottfried menggunakan nilai probabilitas chi-square pada baris om R² sebesar 0,4729. Nilai probabilitas yang berada di atas ambang batas 0,05 ini menandakan bahwa model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas yang varian yang berarti varian residual bersifat konstan atau homoskedastisitas. Lalu yang terakhir itu ada uji autokorelasi berdasarkan uji Brescoe-Fair eh, serial correlation LM. Sebelumnya ditemukan gejala autokorelasi itu karena nilai p-value-nya kurang dari 0,5. Untuk mengatasi masalah tersebut saya menggunakan estimasi HAC, standard error, covariance, dan Vickett's bandwidth. Yang tiga, metode ini berfungsi mengoreksi standar error agar hasil uji T dan uji F tetap konstan, valid, dan bebas dari bias akibat autokorelasi. Uji T setelah dikorelasi HS pajak daerah, nilai probabilitas sebesar 0,00 atau kurang dari 5, artinya pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Retribusi daerahnya itu eh, 0,085, artinya retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Uji F-nya, nilai probabilitasnya F statistik, yaitu 0,0 atau kurang dari 5, artinya secara bersama-sama atau simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Lalu yang terakhir, koefisien determinasi atau R². Nilai adjust R²-nya itu 0,99, yaitu artinya variasi dari pajak daerah dan retribusi daerah mampu menjelaskan variabel PAD sebesar 99,16%, sedangkan sisanya sebesar 0,84% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.